sahabat disabilitas. Perkenalkan, nama aku Ahmad Zulkarnain. Aku tinggal di Banyuwangi, Jawa Timur. Aku lahir pada tanggal 7 Oktober 1992. Aku adalah anak ketiga dari 3 bersaudara. Aku punya 2 kakak. Dan itu dua-duanya alhamdulillah normal, cewek semua, dan aku laki-laki sendiri. Ketika saya lahir, yang kemudian keluarga saya itu ingin mempunyai keluarga yang bahagia, yang harmonis, yang sejahtera, yang sempurna. Akhirnya dengan kehadiran saya itu, mimpi itu pun musnah, teman-teman. Tidak mudah memang menjadi seorang disabilitas, apalagi saat itu memang sama sekali aku tidak mendapatkan support dari semua orang. Bahkan keluargaku pun gak pernah mensupport aku. Akhirnya aku melakukan percobaan bunuh diri. Di kelas 4 aku melakukan percobaan bunuh diri tapi gagal. Di kelas 5 aku melakukan percobaan bunuh diri tapi gagal. Di kelas 6 aku melakukan percobaan bunuh diri tapi gagal. Dan banyak pertanyaan yang kemudian, kenapa aku harus gagal? Kenapa kemudian aku tidak diizinkan untuk pergi meninggalkan dunia ini? Dan jawabannya satu, Tuhan itu masih menyembunyikan, dan Tuhan itu masih menyiapkan rencana terindah ternyata. Dan kemudian aku menempuh pendidikan SMP LB Negeri Banyuwangi. Aku masuk di dunia pendidikan luar biasa. Dan saat itulah aku sudah mulai bertekad untuk tidak lagi menggantungkan diri aku sama orang lain. Meskipun tetap orang lain itu ikut andil dalam berkembangnya aku gitu. Aku pernah menjadi salah satu siswa terbaik ilmu teater di Malang, dan alhamdulillah mentornya itu langsung dari almarhum Didi Petet. Teman-teman, kalau boleh aku garis bawahi, terkadang kita tuh harus menikmati proses yang sangat berat. Banyak ujian yang harus kita lalui. Aku baru bisa merasakan bahagia itu baru 8 tahun. Di 20 tahun, aku merasakan kesusahan yang luar biasa. Bahkan aku jauh banget dari kata bahagia. Di SMP, aku tidak pernah meminta uang saku, karena uang sakuku udah aku dapetin dari aku narik angkot. Di SMA sama seperti itu. Aku tidak pernah minta uang saku, karena uang sakuku aku dapatkan dari jadi tukang ketik makalahnya teman-teman di kelasku. Dan di perguruan tinggi, alhamdulillah saat ini aku menempuh di Universitas 17 Agustus. Aku mengambil Fakultas Hukum dan aku mengambil Hukum Pidana. Dan biaya kuliahku alhamdulillah aku dapat beasiswa, dan aku sama sekali tidak meminta uang sama orang tuaku. Ya, itu yang terjadi di pendidikanku. Banyak yang bilang bahwa menjadi seorang disabilitas itu penuh keterbatasan. Tapi buat aku enggak. Keterbatasan itu sebenarnya kita yang ciptakan sendiri. Dan selama menjadi seorang disabilitas dan aku bisa membuka pintu bahagiaku, aku hampir tidak mendapatkan keterbatasan dalam hidup. Bahkan tiap masalah aku bisa selesain saat kita hanya butuh tenang dan kita hanya butuh waktu dan sabar. Aku merantau ke Bandung karena saat itu memang
aku ingin sekali bergabung sama teman-teman disabilitas yang ada di Bandung. Dan saat itu aku kenal dengan Om Darwis. Dan aku mendapatkan beasiswa fotografi di Senayan. Saat itulah aku berkiprah di Jakarta. Meskipun Jakarta itu keras banget, tapi aku mencoba untuk oke, ini tempat baruku dan aku harus beradaptasi dengan tempat baru. Kalau boleh flashback ke belakang, dari mana sih asalnya fotografi? Teman-teman, dulu setelah lulus SMA aku bingung mau kerja apa. Karena seorang disabilitas itu sulit banget untuk mencari peluang kerja. Makanya saat itu aku magang di salah satu warnet di Banyuwangi dan kemudian aku hanya mendapatkan gaji 250 per bulan. Aku motret, aku reparasi PC, aku mencetak foto-foto, aku mencetak undang-undangan pernikahan, dan aku belajar tentang teknik jaringan. Banyak yang aku pelajari di situ. Dan akhirnya aku keluar karena gajiku ternyata nggak cukup, teman. Akhirnya saya keluar, saya kerja di kantor pengacara. Ternyata gajiku cuma 400.000. Aku bertahan selama 4 tahun, selama 3 tahun. Dan selama 3 tahun juga gajiku nggak pernah aku ambil. Aku fokusin untuk kredit kamera. Dan aku punya kamera sendiri, aku berdikari, dan aku mendapatkan beasiswa di Darwis Tiradi School of Photography di Senayan. Setelah lulus dari situ, aku mengadakan pameran bersama 19 negara di Istanbul, Turki. Aku menjadi salah satu fotografer Change Exchange Maker konferensi Asia Pasifik di Singapura. Dan sebenarnya teman-teman, bulan Mei kemarin adalah pameran tunggalku di Brazil. Dan ternyata karena adanya COVID, semuanya hancur. Tapi itu bukan akhir dari sebuah cerita. Dan sebenarnya itu awal dari sebuah cerita. Boleh jadi aku gagal untuk berkarir di luar negeri, tapi bisa jadi aku harus lebih mengepakkan sayap di negeri aku sendiri. Teman-teman, aku berharap teman-teman masih semangat walaupun kita ditakdirkan berbeda. Sudahlah, lupakan kesedihan-kesedihan itu dan kita fokus untuk menata ke depan. Ada tujuan, ada mimpi yang harus memang kita raih. Saya ingin menjadi orang berpengaruh di Banyuwangi, di kota saya, di Jawa Timur, di di Indonesia gitu. Bahkan saya ingin berpengaruh di dunia sebenarnya gitu. Dan makanya sampai sekarang itu saya tidak pernah berhenti untuk produktif. Karena sukses buat saya itu ketika nafas, ketika energi, ketika kekuatan, ketika ilmu bisa saya berikan kepada yang lain, bisa dinikmati juga oleh yang lain. Bahkan ketika di fotografi, saya hampir tidak mengenal dengan lawan bisnis. Semua saya anggap sama, semua saya anggap adalah teman. Jadi aku buat konsep hidup namanya B4 plus M3 sama dengan F1 dan H2.